dan penonton-penonton mau saja diatur-atur oleh panitia. Panggung milik saya. Karena jam sudah lebih dari keputusan panitia. Kalau ada peserta pemain telat atau kelebihan sedikit diprotes. Sekarang ganti dong. Pemainnya yang protes. Mang lu bayar saya berapa? Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Maaf, saya mengganggu kemerdekaan saudara-saudara sekalian. Mestinya begitu panitia. Minta maaf dong kepada penonton. Ya, betul. Silakan. Keren. Saya akan berbicara. Dan penjenengan semua, mohon maaf, saya mengganggu kemerdekaan penjenengan. Silakan, yang mau ngobrol silakan dilanjut, yang mau kongko silakan dilanjut. Tapi izinkan saya melontarkan satu tantangan. Karena biasanya, maaf ya mas, karena biasanya pelaku-pelaku teater itu kan gembar-gembor tentang kita harus menghadapi tantangan corona, tantangan dari pemerintah dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan? Nah, sekarang teman-teman pelaku teater ini juga yang di luar, saya mengajukan tantangan kepada kalian semua. Kalau kalian pernah menonton pertunjukan yang bagus, saya yakin pernah. Setengah bagus, saya juga yakin pernah. Sekarang saya tantang saudara. Beranikah saudara-saudara sekalian menonton pertunjukan yang jelek? Berani gak? Menonton pertunjukan sampai akhir. Pertunjukan yang jelek mas. Sebab begini, kata leluhur kita, ketika kita melakukan aktivitas, menonton pertunjukan atau melayat, itu harus sampai selesai, terutama yang melayat. Sebab kalau melayat tidak sampai selesai, ada akibatnya yang ditanggung. Berani ya? Sebab apa? Kita itu tidak punya keberanian untuk itu. Dan kalaupun ada, berani begitu, tapi menipu diri sendiri. Orang-orang kita, penonton-penonton kita di Indonesia ini, itu kan gampang sekali menipu dirinya sendiri. Satu contoh, apalagi terhadap larangan-larangan itu ya, itu gampang sekali. Orang begitu percaya kepada sesuatu yang tidak dia lihat sendiri. Ada orang dengan tongkatnya bisa memecah lautan. Percaya mereka, padahal mereka jelas tidak melihat sendiri faktanya. Tetapi ada lagi orang yang memakai tongkat, memukul-mukul genta, bisa mengusir hujan. Gak ada yang percaya. Sialan ini. Oke, lanjut. Jadi begini, saudara-saudara, saya ini kan sebagai pelakon, artinya penulis lakon. Nah, kenapa pilihan saya itu? Karena saya pilihan menjadi penulis lakon itu kan jalan sunyi yang sangat menantang. Wah, orang-orang kita kan kerja teater itu kan tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya sangat banyak. Adakah penulis lakon yang diakui sebagai penyair, padahal jalan menuju ke arah penulis lakon itu sangat berliku dan jelimet? Tidak ada. Tetapi seorang yang hanya, saya katakan hanya, di Facebook menuliskan puisi yang entah apa adanya, begitu dapat jempol, apalagi komentar, sudah diakui oleh sebagai penyair. Konyol ini. Itu belum masalah honor. Penulis lakon itu menuliskan ceritanya, lakonnya itu kan jelimet begitu. Saya percaya nggak ya
yang dapat keuntungan banyak itu adalah sutradara dan pemain aktor. Seharusnya kan pilih itu. Atau ada alternatif lain. Menulis bukan lakon, tapi menulis puisi prosa. Oh, jelas itu. Mulai saya sedang kasmaran tulis sebagai prosa yang berbentuk puisi ini. Setorkan kepada seseorang, bayar 10 juta. Hebat. Ya, kembali ke liku-liku perjalanan dari seorang penulis lakon. Penulis lakon itu yang saya alami itu harus mempunyai observasi yang dalam. Dan saya memang mengkhususkan menulis lakon tentang presiden-presiden, raja-raja. Nggak marketable sebenarnya, tetapi memang saya harus menulis itu. Padahal tantangannya sangat berat. Seperti kalau saya menulis sesuatu tentang presiden, ada kesalahan sedikit secara etik, dikatakan ini melanggar undang-undang. Bahayanya kan sangat besar. Menulis yang salah, ancamannya adalah penjara. Tapi saya tetap jadi penulis lakon, dan yang akan saya tulis adalah presiden. Karena apa? Tantangannya sangat berat. Sebab sebenarnya sangat gampang kok. Contoh saja di negara kita, presiden kita itu tidak lepas dari perempuan. Presiden kita yang pertama, Soekarno, suka perempuan. Istrinya tuh. Lalu presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto, takut kepada perempuan. Presiden selanjutnya, Habibie, apakah tidak lepas dari perempuan? Iya. Beliau kalau berpidato seperti perempuan. Saudara-saudara sekalian, kita menghadapi era globalisasi, maka kita harus mengagungkan dan harus memperdalam teknologi. Tetap seperti perempuan, berkaitan dengan perempuan. Presiden selanjutnya hanya mempunyai anak perempuan. Presiden selanjutnya jelas orang tahu dia adalah perempuan. Dan presiden selanjutnya walaupun konon, tapi orang semuanya itu menjadi rahasia umum. Presiden selanjutnya adalah SBY. Beliau adalah sudah punya perempuan sebelum kuliah. Presiden selanjutnya jelas sangat berkaitan dengan perempuan karena dia adalah petugas dari seorang perempuan. Oleh sebab itu tidak berani menolak keputusan dari yang memberi tugas, tidak berani. Karena dia petugas perempuan. Siapakah dia? Semuanya sudah tahu. Tetapi juga ada loh. Presiden kita itu mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Iya betul. Beliau sangat berani berhutang. Ada saudara-saudara. Ya, saya di sini juga penulis lakon. Ya, apa? Dari presiden, aduh sih. Ya ini loh, hebatnya presiden kita. Baru dirasani saja dia sadar pun. Siap. Ya siap. Apa? Ya, daun ya. Oh, saya harus mendadak. Ini siapa sih? Apa? Oh, saya pikir presiden Indonesia. Ya. Jadi siapa? Kok suaranya sudah agak tua gitu? Walah, Presiden Hastinapura toh. Ya siap meluncur. Saya memang harus siap. Presiden untuk
persiapan saya menuliskan lakon tentang presiden. Saya harus menghadapi beliau, presiden dari Hastinapura. Kabar orang teater nonton pertunjukan itu harus kabar. Ya, inilah bedanya antara penulis lakon dan presiden. Penulis lakon pakai celana saja begitu, ada asistennya. Oh, yeah. Ya, oke. Iya, siapa? Sudah siap menghadapi ini. Saudara yang mengkontak saya untuk wawancara, lalu saudara dari negara mana? Apa? Indonesia. Di mana itu Indonesia? Di dalam peta dunia wayang tidak ada negara Indonesia. Oh, Nusantara. Ya, kalau itu saya pernah dengar. Tepatnya di mana di Nusantara? Keraton Surakarta. Wah, kalau itu saya kenal betul, saya tahu betul. Sebab di Keraton Surakarta Hadiningrat itu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Tepatnya di kota Solo itu ada yang namanya HTD. Kenapa saya hafal dan tahu HTD? Sebab biasanya pada bulan-bulan begini itu utusan dari HTD ini datang ke Hastinapura. Biasa minta sumbangan. Tapi saya sebenarnya juga heran, kenapa tahun ini nggak minta sumbangan? Apa sudah dapat sumbangan banyak ya? Bukan persoalan. Jadi, saudara datang ke sini itu mau wawancara tentang apa? Apa? Perang Baratayuda. Jangan berbicara masalah perang. Sebab apabila membicarakan tentang perang, emosi saya jadi melonjak. Sejak zaman Adam sampai Adam Malik, sampai Malik Fajar, hingga sekarang ini eranya Fajar Satriadi, perang itu sangat kejam. Sejarah perang masa lampau itu dari perang Ukraina dan Rusia sampai perang dunia ke-1, ke-2, ke-3
di negaramu sendiri, Nusantara itu, lalu perang Singosari, Kediri, Majapahit, Demak, Pajang, sampai Mataram, sampai dengan keratonmu Purwokerto Hadiningrat itu terjadi konflik dan peperangan terus. Jadi jangan berbicara masalah perang. Saya katakan jangan berbicara masalah perang. Ya kalau ini hubungannya dengan perut saya maklum. Saya memang tidak mau menyumbang orang-orang semacam kalian itu karena kalian punya harga diri yang tinggi. Oke, saya akan berbicara tentang perang Baratayuda. Karena saya sekarang ini adalah saksi terakhir dari kedahsyatan perang Baratayuda. Sisa-sisa perang ini adalah tinggal puing-puing, reruntuhan. Perang itu ditulis dalam sejarah, dalam bentuk apapun dengan tinta emas sekalipun adalah kejam. Iya. Memporak-porandakan seluruh kehidupan manusia, alam dan lingkungan. Iya. Lihatlah. Padang Kurukshetra ini puing-puing berserakan, jasad manusia berserakan. Itu semuanya adalah korban peperangan. Tetapi anehnya para pujangga selalu mengatakan, berfatwa kepada rakyatnya, saudara-saudara sekalian, perang Baratayuda adalah perang suci, perang yang dikehendaki oleh zaman manusia. Oleh sebab itu, perang Baratayuda ini tetap akan terjadi dan mesti terjadi. Yang lebih celaka lagi adalah para pengamat militer, para pengamat ekonomi, para menteri dan sebagainya itu berteriak-teriak pada rakyat. Saudara sekalian, perang ini harus terjadi sebab dengan perang inilah kita bisa merubah tatanan yang lama berganti tatanan yang demokrasi. Kita bisa merubah pemerintahan yang lama diganti dengan pemerintahan yang baru yang lebih demokratis. Demokratis tapi perang. Ya, saya menolak bahwa perang harus terjadi di negara ini, di dunia ini. Sebab perang yang terjadi itu bukan seperti kata-kata pujangga, fatwa-fatwa pujangga, dan kata-kata pengamat militer, ekonomi, dan sebagainya. Perang terjadi di dunia ini karena keputusan segelintir manusia yang tidak puas karena berebut kekuasaan. Jadi bukan keinginan rakyat. Sebab perang itu bisa dicegah. Konflik dan peperangan di negara manapun itu bisa dicegah dengan kasih sayang. Ya, kasih sayang seperti yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh leluhur kita kepada kita. Dengan kasih sayanglah segalanya bisa terhapus. Dan
Akan tetapi semuanya itu sudah terjadi. Perang Baratayuda sudah terjadi. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Kenapa? Aku baru mengetahui dan mempunyai kesadaran setelah semuanya terlambat. Jagat Dewa Batara. Semuanya telah terjadi. Dan saya terlambat mengetahuinya. Sekarang saya tinggal menyaksikan puing-puing dan sisa-sisa perang ini. Dan berbareng dengan itu, arwah para prajurit yang gugur di medan laga mengejarku, memburuku dalam mimpi-mimpiku dan hari-hariku. Oh, tidak. Bukan aku yang bertanggung jawab. Bukan aku yang bertanggung jawab. Bukan aku yang bertanggung jawab. Sekarang ini aku tinggal menghitung hari, menantikan sesuatu yang sudah pas. Perang Baratayuda ini yang sudah menghancurkan dan meluluh lantakkan umat manusia dan lingkungannya. Ya. Perang ini terjadi itu bukan hanya akibat peperangan saja, tetapi kehancuran negeri ini juga akibat pemerintahan yang buruk dari pemerintahan yang lalu. Utang negara makin bertumpuk, tidak terhitung. Sementara kekayaan alam negeri ini sudah terkuras habis. Bukan untuk kesejahteraan para kaum, akan tetapi menjadi bancaan para pegawai negeri. Dan juga kas negara sudah bancaan, sudah direbut. Untungnya bukan panitia HT itu yang ikut merebut. Ada keinginan tidak ada yang sudah tua ini kembali membangun negeri ini menjadi negeri yang jaya seperti semula. Tapi apakah saya mampu? Karena hari-hari itu sekarang itu tinggal menghitung hari. Saya menanti kereta yang akan menjemput saya untuk menuju ke arah wilayah, ke arah telaga yang tidak membeda-bedakan seluruhnya, yang tidak membedakan antara raja dan kaum, yang tidak membedakan antara batur dan gendoro, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya berdasarkan dan diliputi oleh kasih sayang. Apakah ada di dunia ini, terutama negara ini, negara Astina maksud saya, bukan negara Indonesia, apakah ada
pemerintahan yang didasari oleh kasih sayang. Oleh sebab itu, saya akan menuju sebuah teladan di mana kasih sayang menjadi tumpuan utama. Kasih sayang menjadi way of life. Gigo Anurogo.